Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pratama, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam di Al-Azhar Cianjur. Saya dalam video kali ini akan membuat video UTS matkul hipnoterapi dengan dosen pengampu Hadmi Sundara SPD IMPD. Secara singkat, hipnotis yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya sudah ada dan berkembang ribuan tahun yang lalu. Tepatnya ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Hanya saja mereka belum mengetahui apa hipnotis itu. Praktek dan metodenya yang mirip-mirip hipnotis ini sudah dipraktikkan oleh bangsa Babilonia dalam usaha mereka menghilangkan penyakit. Bahkan beberapa rohaniawan di berbagai negara melakukan pengobatan dengan membuat pasien tertidur rileks, dan dalam kondisi rileks itu diucapkan kata-kata untuk menanamkan sugesti daya saran bagi kesembuhannya. Pada tahun 1842, Dr. James Britt asal Skotlandia memperkenalkan istilah hipnotis tersebut dari bahasa Yunani, dan dia yang menyatakan hipnotis adalah suatu fenomena psikis, bukan fenomena fisik. Selain Britt, ada Dr. Amroise dan Braham yang mengembangkan ilmu hipnotis. Mereka mengatakan bahwa subjek dapat tidur dengan hanya diberikan sugesti saja. Mereka melakukan terapi dengan hipnotis sesuai keilmuan psikologis dan berkontribusi besar dalam ilmu psikiatri. Dan beliau disebut juga Bapak Hipnotis. Setelah mengetahui sejarah singkat itu, saya akan menjelaskan hipnoterapi secara keseluruhan. Hipnoterapi adalah salah satu bentuk terapi yang menggunakan hipnosis untuk membantu individu supaya mengakses pikiran bawah sadarnya dengan bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah psikologis atau fisik seperti stres, kecemasan, trauma, fobia, kebiasaan buruk seperti merokok, hingga gangguan tidur dan nyeri kronis. Dalam praktek hipnotis, seseorang tidak kehilangan kesadaran, tapi berada dalam kondisi relaksasi yang mendalam dan dengan fokus yang sangat tinggi. Ini membuat sugesti yang diberikan oleh terapis bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan lebih mudah diterima serta ditindaklanjuti oleh tubuh maupun pikiran. Cara kerja hipnoterapi ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk kebiasaan reaksi emosional dan persepsi terhadap realitas. Dengan memberikan sugesti positif saat individu dalam kondisi hipnotis, kita bisa menanamkan pola pikir baru yang lebih sehat atau lebih efektif. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan salah satu teknik dalam hipnoterapi, yaitu rigid katalepsi. Rigid katalepsi adalah suatu kondisi di mana bagian tubuh seseorang menjadi kaku, sangat kaku, seolah menjadi keras seperti besi. Teknik ini merupakan bagian dari fenomena ideomotor, di mana sugesti yang diberikan bisa mempengaruhi gerakan atau ketegangan otot seseorang, meskipun dilakukan secara sadar. Dalam hipnoterapi, teknik ini bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat sugesti bisa mempengaruhi tubuh seseorang. Selain itu, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan partisipan terhadap proses hipnosis, karena mereka bisa langsung merasakan efek dari sugesti secara nyata. Sekarang saya akan memandu seorang partisipan untuk mengalami teknik ini. Dan kali ini saya telah ditemani oleh Suyet untuk mempraktekkan rigid katalepsi ini. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu, ini Suyet dengan nama siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Udah.
dan saya akan mempraktikkan rigid kata besi tersebut. Tidak lama-lama, saya akan mencoba mengsugesti suyet tersebut untuk menjadi tangannya keras seperti besi. Coba Anda luruskan tangannya. Tolong pejamkan mata. Dan pikirkan tangan Anda ini seperti besi. Bayangkan semakin keras tangan Anda, dan terus semakin keras. Bayangkan ini menjadi seperti besi yang sangat kokoh. Dan semakin kamu memekukkan tangan Anda, ini akan semakin keras. Perlahan-lahan semakin keras. Saat akan dibengkokkan tidak bisa. Dalam hitungan ketiga, saya akan langsung bisa membuat tangan Anda menjadi keras seperti besi. 3, 2, 1. Pejamkan mata Anda kembali dan coba untuk dibengkokkan. Apakah seperti besi? Nah, ini sudah berhasil ya. Dan ketika sudah berhasil ini, tangan suyet atau partisipan ini sudah bisa keras menjadi seperti besi. Dan tidak lama saya akan membuat partisipan ini kembali normal. Perlahan Anda akan menjadi normal kembali. Tangan Anda menjadi kembali seperti sedia kala. Hitungan ketiga saya akan membuat tangan Anda menjadi normal kembali. 3, 2, 1. Apakah sudah normal? Sudah. Apa yang Anda rasakan tadi ketika sugesti seperti tadi? Yang saya rasakan dikarenakan memang saya memikirkan hal tersebut, jadi semata-mata tangan saya itu memang menjadi keras gitu. Semakin tangan saya dibengkokkan, tapi malah semakin keras. Itu sih yang saya rasakan pada saat itu. Nah, seperti itu jika berhasil, tapi ada kadang juga tidak berhasil karena dalam penelitian kalau di satu ruangan itu hanya 10% yang akan terjadi keberhasilan sugesti ini. Karena tiap-tiap individu itu pemikirannya, kerelakannya itu beda-beda. Sekian video tugas UTS saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.